Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita lagi berada di kandangnya Mas Yula yang berlokasi di Dusun Branggahan, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di sini ada beberapa sapi mulai ukuran kecil sampai indukan ada di sini semua. Nanti di sini kita akan mengulas beberapa sapi dan bagaimana cara perawatan juga mengenai pakan. Untuk selanjutnya tunggu ya. Kita sambung sedikit-sedikit nanti. Ya. Salam. Ini teman-teman bersama Mas Yula yang ownernya kandang sini. Ya di sini nanti mau wawancara sebentar Mas ya, mengenai tentang kondisi kandang, kondisi sapi dan gimana cara pemilihan sapinya sama itu pemasarannya Mas. Oke, baik. Di sini populasinya berapa Mas? Untuk saat ini populasi di kandang itu ada 8 ekor. 8 ekor. Mulai pedet sampai indukan. Mulai pedet ada 4 pedetan, 4 pedet, terus 4 indukan. 4 indukan. Ya, itu contohnya teman-teman. Sapinya yang ada di sini. Ya untuk pakannya sendiri di sini gimana Mas sapinya ini? Untuk pakan yang pertama itu kita memerlukan hijauan. Hijauan. Selain hijauan kita juga ada comboran. Terus selain comboran kita juga ada pakan kering. Salah satunya dari tebon tadi ya. Dari tebon garing, tebon kering. Nah comboran itu sendiri itu mulai dari ampas tahu, ampas ketela atau gamblong. Kemudian ada konsentrat. Terus untuk penunjang nutrisi itu kita pakai mineral yang ada di toko-toko ternak itu banyak, pilihannya itu banyak. Kalau hijauannya sendiri di sini pakai apa Mas? Hijauan itu sama aja sih Mas, sama peternak lain itu mulai dari rumput gajah, terus rumput-rumput liar seperti cetaking atau itu juga bisa. Ya, yang umum lah. Yang umum aja. Hijauan itu masuk untuk sapi. Nah, ini tips untuk teman-teman yang pengen tahu resep comboran dari Mas Yula ini. Nanti sebentar lagi kita ulas. Sabar, gantian. Bisa dijelaskan Mas untuk komposisinya comboran di sini tuh apa aja? Untuk komposisi comboran itu sendiri saya memakai ampas tahu, terus ada gamblong atau ampas dari ketela tadi, ya. Terus ada lagi ini konsentrat. Kemudian sebagai penunjang mineral. Oh ini mineral. Ini mineral. Nah ini salah satu contoh mineral ya teman-teman ya, yang dipakai sama Mas Yula untuk menunjang bobot sapi. Kalau fungsinya mineral ini apa Mas? Itu banyak Mas fungsinya, ada di kemasannya. Tapi yang saya ambil itu lebih ke fungsi menguatkan tulang. Yang saya tahu dari teman-teman pun katanya untuk menguatkan tulang ketika kita melakukan pengemukan, otomatis tulang bagian kaki jempol itu perlu kuat untuk menopang berat badan yang kasarnya berlebihan. Jadi agar sapi tidak ambruk ketika kita melakukan petting, itu tulangnya harus dibuatin dulu. Tulangnya seperti itu. Untuk komposisi comboran tadi kan sudah Mas ya. Untuk waktu terbaik ngasih comboran itu jam berapa Mas? Waktu terbaik memberi comboran itu pagi sebelum makan tuh untuk saya sendiri ya. Itu saya kasih comboran ya, pagi terus kasih makan hijauan itu. Hijauan. Kemudian dibersihkan kandangnya, dibuyang untuk sapinya biar bersih. Kemudian kita panaskan sapi ini, panaskan dulu, dijemur. Nah, kemudian masuk ke pakan kering, camilan jerami boleh, rebon tadi boleh. Kemudian sapi nanti akan istirahat tidur. Jam 3 sore itu mulai kita combor lagi.
Berarti satu hari 2 kali pagi sama sore. Oke, satu hari itu 2 kali comboran pagi sama sore. Untuk takaran makannya itu gimana? Takaran pakan itu untuk satu hari itu saya kasih kisaran 10% dari berat badan ternak. Misal kalau saya punya sapi bobot sekitar 500 kilo atau 5 kintal gitu ya, itu satu hari harus menghabiskan pakan sekitar 50 kilo. 50 kilo, 10%. 10% dari berat badan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 10%. Terus mungkin ini lokasinya kan ada di Ngancar Mas ya? Iya. Untuk pasar yang berada di sini yang mungkin sampean sering kunjungi itu pasar di mana aja? Mungkin teman-teman ada yang mau cari sapi, lokasinya di dekat sini, terus sampean rekomendasi pasar sama ramenya itu pas hari apa pasarannya? Untuk pasar ya, pasar yang paling sering dikunjungi itu pasar Ngadiluwe, pasar sapi, pasar hewan Ngadiluwe. Itu ramenya atau hari pasarannya itu di hari Kliwon. Nah, Kliwon dalam tanggalan Jawa ya. Kliwon. Itu di Ngadiluwe. Terus ada lagi di Blitar. Itu setiap hari Pon atau Legi. Jadi 2 kali kalau di Blitar. Pon sama Legi. Ya, itu lebih besar lagi daripada di Ngadiluwe ini. Oh, lebih besar. Iya. Lokasinya itu Blitar mana Mas kalau boleh tahu? Di daerah Itu Blitar dekatnya wisata Sumberudel. Oh, dekatnya Sumberudel. Iya. Sisanya apa itu lupa. Pon sama Legi Mas ya di sana. Ya? Iya, Pon sama Legi. Jadi 2 kali pasaran dalam seminggu. Dalam 1 minggu 2 kali. Ada lagi Mas mungkin yang mungkin sering sama kunjungi? Mungkin itu di Pasar Pare. Pasar Pare. Itu kalau nggak salah pasarannya di hari Wage. Wage. Ya ini teman-teman ya, Mas Yula ini sering main ke pasar, ya cari sapi juga jual sapi karena Mas Yula di sini juga produksi ya fattening ya sama produksi sapi juga, jadi harus sering-sering main ke pasar buat pantau harga juga. Nanti kalau mana Mas Yula mau beli biar nggak terlalu murah atau terlalu mahal, sama kalau mau jual juga nggak terlalu murah nggak terlalu mahal. Nah untuk di sini saya mau belajar tentang bagaimana cara milih sapi yang bagus bersama Mas Yula. Nanti dipandu sama Mas Yula. Monggo Mas, dipandu. Oke, Langsung ke sapinya mawon. Oke. Ini sapinya teman-teman. Ya teman-teman, kali ini langsung saja kita eksekusi. Di sini ada pedet super. Usianya berapa Mas? Ini usia baru 1 tahun. Usia baru 1 tahun. Jalan. Bobotnya berapa Mas ini Mas? Ini kemarin terakhir timbang itu sekitar 500 kilo atau 5 kintal. 500 kilo teman-teman. Ya seperti ini penampakan sapi 1 tahun 500 kilo pedet super. Belum poel Mas ya? Belum. Masih belum poel. Kalau cara menentukan poel apa belum itu gimana Mas? Dicangap Mas. Dicangap. Dicangap kan nanti ada giginya kan di bawah. Itu bisa dicek. Kalau giginya udah tanggal 1 atau copot 1 itu berarti poel 1. Oh gitu. Bisa dipraktekkan Mas, biar teman-teman semuanya tahu gimana caranya. Oh, bukan sini. Iya, terus ini dicangap, dicek. Nah ini kan masih belum ada yang poel kan ini. Iya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, yang belum poel nih, masih belum poel pedetan super E. Terus untuk cara milih sapi yang bagus itu gimana Mas? Mulai dari postur, kepala, kaki, bentukan tubuhnya. Pertama itu kita lebih ke untuk apa dulu? Kalau ini kan fattening Mas ya? Fattening. Ini. Ini gimana yang bagus? Untuk fattening, pertama yang kita tentukan itu jenis. Jenis sangat menentukan hasil komboran kita atau proses kita untuk pengemukan. Itu jenis yang paling utama. Yang saya sarankan untuk fattening itu ada 2, yaitu sapi limosin sama sapi simental. Simental atau Brahman. Kalau ini jenis sapinya apa Mas? Ini untuk sapi saya ini jenisnya itu limosin. Limosin ya teman-teman, warnanya merah.
merah mulus tanpa ada putih. Tanpa ada putihnya. Kalau ada putihnya, masuknya Simental. Mas ya. Terus selanjutnya, selain jenis sapi, lanjut ke apa lagi Mas? Yang selanjutnya postur. Posturnya Itu orang Jawa bilangnya jejak. jejak. Terus kaki, dari kakinya itu besar-besar. Kalau kaki besar ini yang mana Mas? Di bagian paha sini apa? Bagian kaki sampai bawah? teracak mas, lebih ke teracak Oh, bagian bawah itu teracak itu yang ini besar. Mas? Ya, itu teracaknya besar. Terus untuk bagian belakang lebar dari belakang. iya itu bentuk maaf botolnya itu Ya, jangan yang cari yang lincip, cari yang lebar. lincipnya gini Mas. Ini kan ada yang bentuknya runcing gitu Iya, ya, gini. itu cari yang lebar, agak papak motak. Berarti kita papak gini Mas ya. Iya. Oh. Dan jadi isi daging itu nanti lebih besar, lebih banyak lagi. Terus kemudian gegere ini bagian atas Punggungnya teman-teman, itu cari yang lebar. lebarnya lebar gini Mas ya. Iya lebar, kan ada yang lincip Lincip itu. ini. Iya. Itu susah isinya, lama. Oh, Biasanya bertumpuk. Terus untuk kepala, untuk jantan cari kepalanya itu yang kecil. malah yang kecil. Iya, kecil tapi kepuh. Kepala gimana? Maksudnya ini kan termasuk untuk saya ini kecil, kepalanya itu ringkas atau? Iya. Biasanya ada yang panjang. Lonjong. Untuk kepala Kayak gitu. lonjong. Oh, Itu kurang bagus untuk sapi jantan. berarti pendek gini Mas ya. Pendek tapi besar, kepuh. Oh, Bantet. Ya, bantet. terus kalau dari sini tuh yang bagus emang gini Mas ya. Maksudnya punggungnya rata. Iya. Yang bagus punggungnya rata. Nanti ketika kita isi, ini nanti isinya banyak. Isi untuk daging itu banyak. Kalau kita milihnya itu punggungnya itu agak runcing, itu nanti untuk isi daging susah. Biasanya seperti itu. Ini masih 1 tahun ya teman-teman. Ya, nah itu pemilihan jenis sapi tadi mulai dari jenis, bentuk kepala, punggung, kaki-kaki harus besar, sama ini pantatnya cari yang lebar. Apalagi Mas, mungkin masih ada lagi. Mungkin itu sih mas. Terus lagi kalau cari bibit itu jangan terlalu kurus. Jangan terlalu kurus, soalnya apa? Kita itu di penggemukan prosesnya itu singkat. Ketika kita belinya yang kurus, prosesnya nanti terlalu lama dan efeknya nanti kita beban di pakan. Jadi untuk pengeluaran dan hasil kurang sinkron kalau kita ambilnya terlalu kurus. Kalau sapi yang kurus itu kelihatan dari bagian mananya Mas? Kalau sekilas kelihatan, entah dari tulang-tulangnya yang sini atau dari kaki-kaki itu yang paling kelihatan itu yang mana Mas? Mungkin yang kalau sapi kurus takarannya di iga. Iga itu yang Tulang sini, iga Mas? itu kelihatan iganya. Terus pantatnya itu nanti tipis, belum Pantatnya mekar. tipis. Oh, jadi kategori yang paling kelihatan itu dari iga Iga. ini Mas ya? Iya. Oh, iganya ini udah kelihatan. Kalau untuk sapi betina Mas, ini kan jantan. Kalau cari sapi yang betina itu tipsnya gimana Mas? Anak pertama ini. Lah ini teman-teman, si kecil imut yang saya bilang tadi masih usia 2 minggu. Nah, ini jenis apa Mas? Ini